Balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Di video kali ini aku mau share sebuah pengalamanku ketika kemarin aku dan beberapa teman lainnya melakukan pendakian ke Gunung Tambora melalui jalur Pancasila. Sebenarnya video pendakiannya sudah aku share sih di channelku, jadi kalian boleh ngecek videonya di pojok atas ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu, Tambora itu kan adalah taman nasional dengan gunung yang sangat luas gitu ya. Sudah pasti banyak hal yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga bisa ada di sana dan bisa terjadi di sana. Pengalaman ini juga tidak kami harapkan dan tidak kami duga akan kami alami waktu kami melakukan pendakian itu. Dan kenapa aku kali ini nggak sendirian? Karena hampir semua dari kami mengalami hal yang tidak biasa. Kita berkumpul di sini sengaja biar kita menceritakan pengalaman yang kemarin itu bisa utuh gitu, nggak cuman dari satu sisi aja. Kemarin tuh sebenarnya kita mendakinya bertujuh, tapi karena beberapa orang cukup sibuk, jadi kita hanya berempat aja yang bercerita di sini. Semoga ceritanya bisa utuh dan bisa sampai ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum aku cerita, aku mau kenalin dulu 3 orang di sini. Jadi kita bakal ceritain bagian-bagian yang kita ngerasa itu mistis aja gitu. Dan yang pertama, ketika kita baru sampai di Desa Pancasila. Kita sampai di sana kan udah hampir maghrib dan kondisinya habis hujan. Ya, kita daftar itu kan setelah maghrib ya, udah malam gitu. Kita harus berkendara masuk ke dalam kayak hutan gitu untuk menitipkan motor ke rumah warga. Sekitar 30 menit di jalanan yang gelap dan sepertinya licin karena malam-malam nggak bisa kelihatan dengan jelas ya apakah itu licin atau gimana. Dan hal pertama yang kita alamin adalah ketika kita mulai masuk ke hutan itu. Nah, pas sudah hampir 10 menitan jalan, pas depan pohon besar kan langsung kita berhenti sebentar karena ada teriakan sama ketawa. Oh, dengar teriakan gitu ya. Itu sudah kali keduanya. Yang pertama pas sebelum rumah warga, cuman kita diamin karena takut yang depan juga dengar kan. Ya udah kita berhenti sambil nunggu teman-teman yang di belakang sambil bakar rokok. Nah, di situ pun terjadi hal yang sama. Ada yang ketawa gitu. Iya, kencang sekali. Wah. Dan itu kan posisinya kalau tidak salah Tengah hutan. Kita maksudnya kita memikirkan bahwa kita tuh pada saat itu salah jalur kan. Enggak, belum. Pas kita berhenti belum dibelokkan. Pas kita berhenti di apa namanya? Gapura. Sebelum Gapura. Sebelum Gapura tuh kita sama Rifki sudah 2 kali ngedengar diketawain. Tapi kan sebelum Gapura itu ini masih ada rumah warga, kemungkinan mungkin warga gitu. Enggak, bukan udah jauh. Oh, udah jauh kan, setelah rumah warga kita ketemu anak kecil 2 orang tuh. Ya. Sudah lumayan jauh dah. Cukup kencang ketawanya. Kencang banget, jelas banget. Ya, dan itu kan kita mulai berhenti dulu di Gapura dengan beberapa pohon yang tumbang itu. Nah, di situ Bang Man sama Rifki begitu salah satu teman kita duluan buat nyari jalur, apakah jalur yang kita ambil itu benar atau enggak. Kemudian kita akhirnya dibawa ke Kampung Bali gitu kan. Udah di Kampung Bali itu kan kita sempat tanya-tanya juga ke warga ke warga yang tinggal di situ, dan beliau itu kayak menunjukkan jalan, tapi kita ujung-ujungnya kembali lagi ke situ. Kembali lagi ke warga yang duduk itu, dan untungnya kita bertemu dengan salah satu warga lokal yang kita minta tolong buat anterin kita ke rumah kepala dusun. Ya, tujuan kita adalah ke rumah kepala dusun karena kita pengen simpan motor dan bermalam di situ. Ya, itu direkomendasi. Ya. Dan kita nggak sadar kalau ternyata pas malam itu adalah malam Jumat. Iya. Bener. Ya, setelah kita sampai di rumah kepala dusun, kita baru sadar bahwa malam itu adalah malam Jumat. Dan kita konfirmasi ke kepala dusun, dan kepala dusun juga memiliki beberapa anak. Menurut kesaksian mereka yang tinggal di situ juga sempat dan pernah mengalami hal yang serupa dengan yang kami alami. Dan sebenarnya di Gapura itu beberapa teman lain itu nggak hanya mendengar suara ketawa, tapi sesekali ada suara kayak orang main gamelan, orang kayak nyinden gitu ya. Iya, nyinden.
Dan kita konfirmasi ke kepala dusunnya, ke warganya bahwa memang terkadang mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Jadi bisa dibilang pengalaman mistis yang kami alami pertama kali ini bukan hal biasa gitu bagi warga sana. Dan pengalaman mistisnya nggak habis sampai di sini. Berlanjut ke besoknya. Jadi kita melakukan pendakian siang ya. Kita sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini kita juga mengalami sedikit hal yang ganjil. Malam sekitar jam 1-an dah. Kayak ada yang ngelarang gitu. Nggak ngelarang sih, cuman kayak ngalang jalan gitu deh. Ngeliat orang kayak orang Cina. Orang Cina. Oh, Di pos 3. Umurnya sekitar 50 tahunan dah. Di pos 3 pas di mata air. Ya ke mata air. Yang ke mata air. arah ke mata air. Itu malam. Malam pas hujan. Pas lagi Pas hujan. hujan. Itu Abang Lema mimpi atau lihat Enggak langsung? Kayak nyata gitu. Oh, bukan mimpi berarti. Dan dari situlah saya nggak ada niat untuk summit. Iya. Nggak tahu kenapa. Kayak Kayak di Tertahan aja gitu. Tertahan. Jadi di pos 3 juga kondisinya dari jam 11-an itu udah mulai hujan sampai jam 3 hampir jam 4 itu hujan, dan kita terpaksa juga menunda pendakian ke puncak itu setelah jam 5 gitu. subuh dah. ya yang seharusnya direncanain itu kan jam Jam 1 jam atau jam 2. 2-an. Tapi karena hujan jadi jam setengah 5-an. Ya, dan akhirnya kita melanjutkan pendakian ke puncak itu berenam. Kita lanjutkan pagi itu ya, subuh itu ya. Dan kita sampai akhirnya di pos 4. Nah, di pos 4 ini sebenarnya semua orang itu sepakat bahwa feel atau kelihatan auranya pos 4 itu kayak Beda Beda aja banget gitu. gitu. Beda banget sama pos-pos yang lainnya. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ke Tambora terus nyampe pos 4 mungkin merasakan hal yang sama juga sih. Dan kebetulan itu waktunya jam 5-an ya kalau nggak salah, Iya, nyampe pos 4 itu ya Jam 6 sudah ya jam setengah terang. 6-an lah gitu. Udah hampir mau terang tapi feel-nya tuh beda gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Iya, dan banyak banget orang yang menyarankan agar tidak ngecamp di Pos pos 4. 4. Ya selain nggak ada air emang banyak kejadian mistis Iya. katanya di pos 4. Seram sih. Kabarnya Serem banget sih. banyak kejadian mistis di pos 4. Terus habis itu kan kita syukurnya bisa sampai puncak kan. Ya. Turun kira-kira jam 11-an ya. Kita turun terus sampai pos 4, lanjut perjalanan ke pos 3. Itu perjalanannya sambil gerimis ya. Di situ ada kejadian mungkin 100 meteran sebelum pos 3. Ya bentar lagi nyampe pos 3 lah gitu. Pada saat itu entah karena kecapean atau karena apa, saya melihat sosok seorang laki-laki yang sedang duduk di bangku gitu. Saya turun kan dari, mungkin itu kalau kelihatan saya dari arah selatan. Tapi orang itu duduknya ke arah timur gitu. Duduk menyampingi kita gitu. Rencananya setelah saya sampai ke orang itu kan di Tambora tuh nggak ada jaringan ya. Terus tapi orang itu duduknya sambil main HP. Main HP. Rencananya setelah saya nyampe mau tanya ke orang itu, ada jaringan di sini bang gitu. Itu kan cowok ya. Tapi beberapa saat setelah saya melihat itu, mungkin berkedip gitulah, berkedip terus buka mata, nggak ada orang. Terus setelah saya nyampe di tempat itu, tempat orang duduk tuh, nggak ada bangku sama sekali. Ternyata kosong. Wah. Ternyata kosong. Terus kan itu saya jalan berdua sama teman ya. Saya tanya, tadi kamu lihat orang nggak? Nggak, kata dia. Udah nggak usah diceritain, kita lanjut aja perjalanan gitu. Karena kata orang sih kalau ke alam gitu, ke gunung atau ke hutan gitu, kalau melihat sesuatu yang janggal, jangan ceritain di tempat itu langsung katanya. Nanti ceritainnya setelah nyampe rumah baru ceritain semuanya gitu. Ya udah saya nggak lanjutin cerita, langsung jalan terus sampai ke pos 3. Saya takut sih cerita ke orang-orang sebenarnya. Terus kan dari pos 3 kita istirahat. Habis itu kita turun lagi dan hujan turun lagi. Kita turun lagi dan hujan turun lagi. Turun lagi. Di perjalanan dari pos 3 ke pos 2 itu hujan Gerimis lebat sih. banget. Itu Bukan lebat. Oh lebat ya, lebat. Lebat kan? Oh iya lebat. Jalannya licin. Iya. Izin kan turun ya. Sementara kita itu kalau nggak salah nggak masing-masing bawa headlamp. Iya. Enggak, Sebenarnya cuma tiga. masing-masing banget tapi rusak. Kita jalannya memang benar-benar fokus dan tujuan kita adalah nyampe pos 2 secepat mungkin gitu. Dan kejadian puncak itu adalah ketika kita dari pos 2 ke pos 1 dan lebih banyak dialami oleh Om Bibu karena jalannya lebih dulu dari kita. Tapi memang kalau di jalur Tambora itu sebenarnya
hutannya masih ini sekali sih, masih lebat. Jadi kayak pepohonan yang tinggi-tinggi besar, kemudian jalan tuh jalan setapak sempit gitu. Jadi di sepanjang perjalanan itu kita kayak dihalangi ranting-ranting, daun-daun gitu. Jadi sempit sekali jalannya, sehingga kesannya itu memang hutannya masih alami banget. Jadi kalau pengalaman saya itu dari pos 2 ke pos 1 ya. Saat itu kan lumayan ramai kan pendaki. Jadi kita rencananya itu mau duluan supaya kita nyampe duluan di pos 1, kemudian mendapatkan berbuka untuk maksudnya untuk beristirahat. Supaya kebagian lah, enggak takutnya nggak bagian tepat kan, bagian cepat-cepat. Nah kemudian saya sama Man jalan duluan kan, jalan duluan. Sebenarnya kita mau jalan bareng, tapi saya noleh ke belakang. Gimana teman-teman yang lain udah ikutan ke jalan nggak, rombongan yang lain. Kemudian ada Rahman bilang kalau salah itu, iya mereka di belakang jalan, kan, jalan cepat aja. Suruh jalan. Langsung saya sama Lema sama Bentar, Man, langsung duluan. Padahal kan ternyata nggak ada bilang nama kali, sumpah beneran. Setelah nyampe, setelah balik dari pendakian, saya tanya lagi, ternyata si Rahman ini nggak pernah ngomong hal seperti itu. Iya. Padahal saat itu jelas banget saya tanyain dia dan dia bilang, iya sudah ke belakang duluan aja. Iya. Nah, ninggalin teman-teman itu lumayan jauh, jaraknya sekitar berapa ya? 50-an meter ya. Iya. Sekitar 50 meter. Nah, saat itu kan kondisinya memang lagi gerimis kan. Saat itu kayak memang ada aura gimana lah gitu, aura mistisnya mungkin kuat, apalagi itu kan memang di hutan kan, di hutan belantara lah istilahnya. Yeah. Jadi saya jalan sama Man itu, kemudian di sepanjang perjalanan itu saya sering kayak kaget gitu. Jadi kayak semacam, kok jalan ini kayak nggak ada ya, kayak semacam lorong, tiba-tiba tikungan gini-gini, pokoknya ada sesuatu yang aneh gitu. Tapi saya nggak hiraukan. Posisinya itu saya jalan di belakangnya Man. Saya di belakang, dia di depan. Saya yang pegang headlamp saat itu. Kita sebenarnya udah saling diam sih, kayak fokus lah sama perjalanan masing-masing. Nah, tiba-tiba ada suara perempuan. Perempuan tuh kayak bersenandung gitu sih, mungkin mirip-mirip nyinden gitulah. Nah, setelah itu kira-kira beberapa detik diikuti dengan suara tawa. Oh, Itu dekat sekali sama, dekat Kawannya- sekali sama telinga saya itu. Di dekat saya benar-benar itu suara kedengarannya lirih atau kencang? kencang, nyata sekali saya itu. Akhirnya saya refleks kan, tariknya si Mani di depan ini sama jalan duluan kan, karena takut dia malah nggak mau kasih jalan. Kemudian saya tarik lagi sekali, langsung saya tarik dengan keras, langsung dia posisinya di belakang, saya di depan saat itu. Setelah itu aman, saya nggak pernah dengerin suara lagi. Kemudian setelah nyampe pos Rahu lagi ya? Nah, belum. Sebelum nyampe pos Rahu, karena saya lihat selama dari pos 2 ke pos Rahu itu, saya lihat Abang Bibu ini gelagatnya aneh, nggak kayak biasa. Pertama sering noleh, yang kedua kuat banget. Nah, sementara pada saat naik kan dia paling lemas dari yang lain. Paling lama. Terus saya bilang sama dia, Bang, berhenti bentar sambil nunggu si Rahman. Nah, kita diam bentar. Terus ada lampu sorot. Ya udah kita jalan lagi, jalan dan keanehan. asli. Saat itu sempat berpikir diam dulu sebelum pos Rahu karena saya takut banget. Kan cuma berdua kan? Saat pos Rahu kan saya ajakin lanjut, saya bilang, Man, ayo kita lanjut aja lah, takutnya kesaling duluan nih sama tim lain di belakang itu, nanti kita nggak dapat anu. Dia bilang, nggak usah lah, kita tunggu aja. Saya sampai 3 kali loh ngajak. Ternyata setelah saya tanya-tanya lagi, kenapa dia nggak mau jalan, ternyata dia takut sama saya. Takutnya om dibutuh hantu ya. Pada sepanjang perjalanan itu loh, dia kan di belakang. Saya tuh sambil noleh lihat dia, sambil noleh lihat kakinya dia. Karena kan menurut cerita katanya, kalau misalnya ada apalah bahasanya mungkin hantu atau malu kejadian, itu lihat kakinya. Kalau misalnya tumitnya ke depan, itu hantu. Tapi masih normal ya tumitnya. Alhamdulillah. Dan
pada saat nyampe di pos Rau, Kak senang banget kan? Langsung saya istirahat, saya diem. Nah, pas saya dengar suara teman-teman yang dari jauh datang, alhamdulillah ada teman sebelah gitu kan. Nah, terus selang sekian menit datanglah rombongan kita. Kita istirahat sejenak, langsung kita lanjut jalan. Yang paling aneh itu pada saat kita jalan ngikutin rombongan yang dari Jawa. Sebelum itu kan kita duluan nih. Oh iya. Karena kan teman-teman kan lagi Aku Didin sama si Rifki masih ini belakang. kan masih siap-siap kan di pos Rau. Iya. Saya jalan itu sekitar 20 meteran dari teman-teman itu. Setelah sekian lama jalan saya noleh, tiba-tiba Jalan nggak ada. kok sudah ada teman-teman di belakang sana, tadi masih jauh. Saya jalan, saya yakin ngomong teman-teman di belakang, saya tanya itu, kok nggak ada yang jawab. Saya noleh, loh masih jauh lagi, ternyata kembali ke posisi yang lama. Nggak tahu lah, mungkin itu halusinasi atau bagaimana ya, tapi yang jelas saat itu saya sadar benar bahwa Sadar. saya melihat dan Pada tiba-tiba sadar. saya nggak melihat teman-teman di belakang. Nah setelah kejadian itu saya langsung berlindung kan, saya langsung takut. Saya pandang sekeliling kan hutan belantara pohon Gelap. hujan lagi. Akhirnya saya diam, saya tungguin teman-teman biar jalan bareng kan. Setelah itu saya nggak gabung sama teman-teman yang lain, tapi sama teman lagi kalau nggak salah itu. Sama saya dan ikuti rombongan yang dari Jawa. Langsung ikut. Dan anehnya lagi, pada saat saya sama Om Bibu ngikutin yang dari Jawa itu, entah itu kebiasaan mereka atau apalah, tapi kalau bagi saya pribadi aneh banget. Kan kebiasaan kan kalau di gunung kan pasti saling nyapa. Sama mereka enggak sama sekali, padahal pas naik kita udah kayak saudara kan, akrab banget. Nah, pas turun dari Rau ke pos 1, mereka jalan diem aja kan, jalan. Kadang sekali merinding dah. Sekali bersiul. Iya. Terus jalan lagi. Nah, anehnya lagi, mereka itu kayak jalan tuh kayak nggak nginjak tanah. Kayak melayang. Saya lihat betul tuh. Dan yang paling aneh pas mau nyampe pos 1, yang paling depan suruh diem, tunggu abah-abah dari yang depan. Nah, sementara yang depan itu yang saya lihat nggak ada orang, cuman cahaya tok. Mungkin si Oda juga lihat atau apa dah. Tapi yang jelas saya sadar dan saya lihat Nggak ada pegang. Itu dari pos Rau ke pos 1. Malam kan sudah jam 9-an ya, aku nggak salah. Dari pos 2 kan tadi dibilangnya bahwa aku yang suruh Om Bigu sama Baman duluan gitu. Jelas Padahal kan? Itu jelas sekali aku jelas. sama sekali nggak ngerasa ngomong itu. Dari pos 3 itu kita kayak agak ninggalin gitu. So di pos 2 itu kita sempat briefing bahwa kita harus jalan barengan dan jaraknya nggak boleh lebih jauh dari 1 meter gitu. Nah, kok tiba-tiba Om Bibu sama Abaman itu jalan duluan gitu. Pada waktu itu mikirnya, kok aneh banget tadi barusan ngomong kayak gini nih. Tapi kok Iya juga ya. kita ditinggalin gitu. Secara mereka berdua adalah yang kayak leader kita waktu itu kan. Kita ditinggalin dan ternyata kejadiannya kayak gini. Dan dari pos Rau tuh aku bukan lebih ke mistisnya tapi ke tenagaku nggak ngerti aja. Pas bagian ada kayak jalur air gitu yang licin. Nah di situ sampai drop kayak sanggup jalan aja tuh udah syukur gitu. Oh, jalur yang kayak got Ya, gitu. yang dalam dan Iya. licin. Iya. Kalau hujan kayaknya itu adalah jalur air. Mulai dari situ sampai pos 1 dan sampai besok paginya sampai nggak makan waktu itu karena saking capeknya udah hilang gitu laparnya. Berarti ketukar dong sama Bibu. Iya, sama Bibu Tukar, bisa tiba-tiba jadi kuat. Iya, Kuat benar. banget. Saya itu kayak tenaganya berlipat-lipat saya itu. Iya, pada Nggak saat ngerasain capek, nggak ngerasain lelah. Gas terus. Dianya kuat, saya takut. Tapi orang melihat sendiri. Iya. Jalan itu kayak sambil mau lari sih, saking kuatnya itu. Apa mungkin karena semangat ya, karena pulang mungkin ya. Iya. Disegersi Nggak tahu sih. sama diri sendiri. Oke, jadi mungkin itu aja kayak cerita pengalaman kita merasakan hal yang bisa dibilang mistis selama pendakian di Tambora.
Buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal yang bisa dibilang serupa atau mungkin lebih parah di Tambora atau boleh juga di gunung yang lain, boleh komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan bye-bye. I can see